berlaku. Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini terdakwa dikenakan penahanan, maka terhadap namanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan untuk tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan selanjutnya dijatuhi pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Barang bukti temuan dalam putusan ini, dan oleh karena barang bukti tersebut masih dipertimbangkan dalam perkara terdakwa Muhammad Ramdhanu alias Danu, maka majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut dilampirkan untuk digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Ramdhanu alias Danu. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan sangat merusak kehidupan sosial masyarakat. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 197 ayat 1 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Yosef Hidayat bin Indi Almarhum telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayat bin Indi Almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Tetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti temuan seluruhnya dalam putusan ini. Barang bukti seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Ramdhanu alias Danu. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami Dr. Rabi Jayanto SH selaku Ketua Majelis, Dian Anggraini Mursawati SH/MH, Muhammad Hidayatullah SH/MH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh Arif Fadilah ST/SH/MH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Adib Fahri Jili SH dan Joshua Markus Andrian SH selaku para jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadiri pula oleh terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya. Sudah benar? Atas putusan ini saudara bisa konsultasi dengan tim penasehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya karena sekali lagi ini di sini adalah kita juga saya akan banding saya. Dari tim besar Bu, ada sampaikan? Baik, saya pun sampaikan, ya, Pak Jaksa, silakan. Terima kasih. Terkait kesempatan yang diberikan kepada kami, kami menjelaskan juga bahwa perkara ini adalah perkara ini, sehingga instruksi KPK kami ambil harus dilakukan secara terbuka. Sehingga sebelum ini kami mohon waktu selama 7 hari. Baik, ya, perlu saya sampaikan, saudara punya hak. Satu, menerima putusan ini, ya. Dua, pikir-pikir selama 7 hari sejak putusan ini diucapkan. Tiga, menyatakan banding. Kalau banding berkas ini akan kami kirim ke pengadilan tinggi. Hak ini juga berlaku kepada jaksa untuk umum. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti tugas dari anak itu Subang telah selesai. Sidang perkara ini. Saudara saksi kenal dengan Pak Taryono? Kenal. Saat itu ada ikut keliling-keliling saksi? Tidak ada. Atau yang menginjak kaki saksi dengan meja? Ada Pak Taryono di situ? Ada. Pada saat kejadian itu ada Pak Taryono? Oke. Atau yang lempar pisau? Pak Pisau itu pas ada Pak Adi. Pak Taryono ada di situ? Nggak ada. Nggak ada. Ada Adi saja. Pak Adi Yang lemparnya siapa? bukan orang Subang, Bukan orang Subang. Tapi kenal, kenal siapa? Mereka bilang dari Mabes Pak. Mereka bilang dari Mabes. Ya. Tahu namanya? Tidak. Oh enggak. Tapi tahu fisiknya. Tahu postur ininya apa? Oke, itu adiknya yang tadi. Itu yang pakai kacamata atau yang bukan? Saya dua-duanya juga ada ikut. Oh, dua-duanya Ikut juga. Oke. Nah, saudara saksi, saudara saksi tahu hubungan keluarga dan terdakwa ini ada dua anggota kepolisian. Tahu Siapa? Ari. Pada saat proses keliling-keliling dan tanda tangan BAP bohong ini, apakah ada Ari di situ? ada, tapi saya ada, tapi tidak terlalu melihatnya ini. Tapi sempat ada. Ada. Jadi saya tegaskan lagi ke saudara saksi ya, posisinya. Berarti saudara saksi dikeliling-kelilingin lah, diinjek kakinya pakai meja lah, dilempar pistol lah, untuk tidak mengakui. Betul? Oke. Satu lagi. Siap. Saudara saksi setelah sekian lama sempat mengaku ke PH. Siap. Itu apakah sempat ada pengakuan di hadapan keluarga? Ada. Sempat. Ada siapa saja yang hadir di situ? Di Mang Mumu, terus Mama, Mama, Bu Ida, ya, terus Wayeti, terus sama Bapak dan Pak Surono. Iya. Oke. Pengakuan itu apa yang memang diceritakan saksi sekarang di persidangan atau ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada seperti itu? Yang di persidangan ini. Oke. Saudara saksi tahu saudara saksi sekarang sebagai LPSK sejak kapan? Sejak 2023. 2023. Setelah mengungkap segala sesuatu ini. Jadi terlindungi LPSK. Dalam kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, kami 3 kali turun, gelar perkara sampai dengan menyaksikan langsung rekonstruksi. Dan di kasus Subang menariknya,
ternyata terbukti ada obstruction of justice, dan itu juga diproses. Yayasannya itu SD SMP. SMP sama SMA. Ini kan bisa cek ke lokasi sana kan, itu kan selama ini sudah tidak ada operasional sekolah. Karena memang data siswanya juga fiktif. Ini kan dua kasus yang berbeda antara siswa fiktif itu bakal ada pendalamannya. Iya, itu kita mendalami terkait dengan yayasan ini, kita memperdalam terkait motif nantinya. Kita akan kalau tindak pidana soal siswa fiktif itu beda lagi ranahnya. Nanti mungkin ada tindak pidana baru ya, nanti kita proses lagi itu. Oh, siap. Nah, kita akan mendalami itu terkait motif, terutama pengelolaan keuangan yayasan. Tapi sejauh ini sudah ada, Dan? Setelah mendalami yayasan itu sejauh ini sudah ada motif? Ya, sedikit banyak kita sudah mulai terbuka lah. Nanti kalau sudah klop semua keterangan, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terus kan kita namanya pemeriksaan itu kan berbagai informasi kita rangkum jadi satu. Kalau Yosep sendiri sampai sekarang masih kekeh tidak seperti itu kira-kira. Nah, setelah kejadian itu mungkin ada beberapa lagi kita selidiki, ada pencairan dana bos. Nah, itu arahnya kemana kita dalami. Oke. Nanti kita melakukan pemeriksaan itu.